Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 28 April tahun 2024, saya akan mengomentari Soehartojo, Hakim Mahkamah Konstitusi, pernah terlibat kasus korupsi BLBI miliaran rupiah. Setelah Soehartojo selaku Ketua Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dan tuntutan 01 dan 03 yang memenangkan 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Soehartojo yang memenangkan 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming banyak yang kecewa karena putusannya dianggap tidak adil. Terlebih Mahkamah Konstitusi menyatakan pembagian bansos kepada masyarakat mendukung 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming tidak ada hubungannya memenangkan 02. Lalu timbul pertanyaan, buat apa negara mengeluarkan anggaran sebesar 467 triliun dalam pengadaan bansos berupa beras 10 kg kalau tidak untuk memenangkan 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Padahal Presiden Jokowi secara terbuka di muka umum membagi-bagi bansos berupa beras 10 kg di depan Istana Negara. Juga Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto ikut membagi bansos di daerah Nusa Tenggara Barat. Demikian juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan turut membagi bansos di salah satu daerah Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Karena putusan Mahkamah Konstitusi Soehartojo tidak adil, sehingga mencari-cari kesalahan Hakim Mahkamah Konstitusi Soehartojo di masa lalu pernah pernah tersangkut perkara korupsi ratusan miliar terkait kasus di BLBI yang sampai sekarang tidak diangkat untuk penyelesaiannya didiamkan saja. Perkara Soehartojo tersebut kalau mau diselesaikan masih bisa dituntut karena masih dalam batas waktu penuntutan yang diatur dalam pasal 78 ayat 4 KUHP, yaitu perbuatan yang ancaman hukuman mati, hukuman seumur hidup, batas waktu penuntutan selama 18 tahun. Bila sudah lewat batas waktu 18 tahun, tidak bisa dituntut lagi. Karena dalam perkara korupsi atas uang negara melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, diancam hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Jadi dengan alasan hukuman mati dan hukuman seumur hidup, batas waktu penuntutan selama 18 tahun membuat perkara Soehartojo masih batas waktu penuntutan. Diduga Soehartojo sebelum hakim di Mahkamah Konstitusi pernah menangani perkara korupsi di BLBI sebesar ratusan triliun rupiah. Diduga waktu disidangkan Soehartojo memberi bantuan kepada tersangkanya dengan imbalan berupa uang yang jumlahnya miliaran rupiah sebagai pertanda perilakunya tidak baik, yang bermental koruptor, yang merugikan keuangan negara, yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri untuk dapat hidup mewah tanpa peduli kehidupan masyarakat miskin. Hanya saja semua tudingan perbuatan korupsi kepada Hakim Mahkamah Konstitusi Soehartojo diduga semua penegak hukum baik kepolisian, jaksa agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ada yang berani menangani kasusnya Soehartojo karena Presiden Joko Widodo ada di belakangnya untuk membela Soehartojo. Apalagi Soehartojo penyebab timbulnya tuduhan korupsi terkait BLBI
karena Soeharto selaku hakim Mahkamah Konstitusi memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ada dugaan Presiden Joko Widodo sengaja menempatkan Soeharto hakim di Mahkamah Konstitusi yang sudah dipegang boroknya atau yang posisinya sudah tersandra, sehingga dapat diatur Presiden Joko Widodo untuk memenangkan perkara perselisihan pemilihan umum yang diikuti 3 calon presiden dan 3 calon wakil presiden, yaitu 01 calon presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming, dan 03 calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden MD. Pertarungan dalam pemilihan umum atas ketiga calon presiden dan calon wakil presiden dengan pengaruh Presiden Joko Widodo kepada Soeharto, lalu Soeharto pada hari Senin tanggal 22 April tahun 2024 selaku hakim ketua dari 8 hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak tuntutan 01 calon presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar dan 03 calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD dengan memenangkan 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Karena Gibran Rakabuming selaku anak kandung Presiden Joko Widodo wajar berusaha lewat pengaruh kekuasaannya untuk memenangkan 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Harapan saya negara Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum itu sebagai panglima yang tertinggi dari semua lembaga negara, dan hukum itu lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan, serta mendasari dengan asas hukum pidana yaitu asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum, dalam arti semua yang tersangkut perkara korupsi baik Soeharto selaku hakim Mahkamah Konstitusi, menteri, pengusaha maupun masyarakat biasa harus dihukum tanpa kecuali. Setelah Soeharto selaku ketua Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dan tuntutan 01 dan 03 yang memenangkan 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Putusan hakim Mahkamah Konstitusi Soeharto yang memenangkan 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming banyak yang kecewa karena putusannya dianggap tidak adil. Terlebih Mahkamah Konstitusi menyatakan pembagian bansos kepada masyarakat pendukung 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming tidak ada hubungannya memenangkan 02. Lalu timbul pertanyaan, buat apa negara mengeluarkan anggaran sebesar 467 triliun rupiah dalam pengadaan bansos berupa beras 10 kg kalau tidak untuk memenangkan 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Padahal Presiden Joko Widodo secara terbuka di muka umum membagi-bagi bansos berupa beras 10 kg di depan Istana Negara. Juga Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto ikut membagi bansos di daerah Nusa Tenggara Barat. Demikian juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan turut membagi bansos di salah satu daerah Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Karena putusan hakim Mahkamah Konstitusi Soeharto tidak adil sehingga mencari-cari kesalahan hakim Mahkamah Konstitusi Soeharto di masa lalu pernah tersangkut perkara korupsi ratusan miliar terkait kasus di BLBI yang sampai sekarang tidak diangkat untuk penyelesaiannya. Perkara Soeharto tersebut kalau mau diselesaikan masih bisa dituntut karena masih dalam batas waktu penuntutan,
yang diatur dalam pasal 78 ayat 4 KUHP, yaitu perbuatan yang ancaman hukuman mati dan hukuman seumur hidup, batas waktu penuntutan selama 18 tahun. Bila sudah lewat batas waktu 18 tahun, tidak bisa dituntut lagi. Karena dalam perkara korupsi atas uang negara melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ancaman hukumannya hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Jadi dengan alasan hukuman mati dan hukuman seumur hidup, batas waktu penuntutan selama 18 tahun membuat perkara Soehartoyo masih batas waktu penuntutan. Diduga Soehartoyo sebelum hakim di Mahkamah Konstitusi pernah menangani perkara korupsi di BLBI sebesar ratusan triliun rupiah. Diduga waktu disidangkan, Soeharto memberi bantuan kepada tersangkanya dengan imbalan berupa uang yang jumlahnya miliaran rupiah sebagai pertanda perilakunya tidak baik, yang bermental koruptor, yang merugikan keuangan negara, yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri untuk dapat hidup mewah tanpa peduli kehidupan masyarakat miskin. Hanya saja semua tudingan perbuatan korupsi kepada Hakim Mahkamah Konstitusi Soehartoyo diduga semua penegak hukum baik kepolisian, Jaksa Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ada yang berani menangani kasusnya Soehartoyo, karena Presiden Joko Widodo ada di belakangnya untuk membela Soehartoyo. Apalagi Soehartoyo penyebab timbulnya tudingan korupsi terkait BLBI karena Soehartoyo selaku Hakim Mahkamah Konstitusi memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ada dugaan Presiden Joko Widodo sengaja menempatkan Soehartoyo hakim di Mahkamah Konstitusi yang sudah dipegang boroknya, yang posisinya sudah tersandra, sehingga dapat diatur Presiden Joko Widodo untuk memenangkan perkara perselisihan pemilihan umum yang diikuti 3 calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu 01 calon presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming, dan 03 calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD. Pertarungan dalam pemilihan umum atas ketiga calon presiden dan calon wakil presiden dengan pengaruh Presiden Joko Widodo kepada Soehartoyo. Lalu Soehartoyo pada hari Senin tanggal 22 April tahun 2024 selaku hakim ketua dari 8 hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak tuntutan 01 calon presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, dan 03 calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD dengan memenangkan 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Karena Gibran Rakabuming selaku anak kandung Presiden Joko Widodo wajar berusaha lewat pengaruh kekuasaannya untuk memenangkan 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Harapan saya, negara Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum itu sebagai panglima yang tertinggi dari semua lembaga negara, dan hukum itu lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan serta mendasari dengan asas hukum pidana, yaitu asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum, dalam arti semua yang tersangkut perkara korupsi, baik Soehartoyo selaku hakim Mahkamah Konstitusi, menteri, pengusaha besar maupun masyarakat biasa harus dihukum tanpa kecuali. Sekian dan terima kasih.